Assalamualaikum teman-teman semua, merhaba, kembali lagi bersama aku ya. Dan ini ada Pak Su juga. Hari ini kita mau kontrol. 3 minggu yang lalu kan kita kontrol, cek darah, cek HB. Dan 3 minggu yang lalu itu HB-nya kan 10,5. Nah sekarang ini udah sekitar 3 mingguan. Ini kita waktunya kontrol lagi dan kita mau lihat kira-kira HB aku udah naik lagi atau belum. Semoga aja udah sesuai sama target. Ya syukur-syukur bisa di atas 12 HB-nya teman-teman. Jadi kita mau langsung berangkat ke rumah sakitnya. Ini kita lagi nunggu dolmus ya teman-teman, minibus tapi belum datang-datang, jadi kita sembari jalan sedikit-sedikit. Dan ini tuh jam 9:26 dan janji temu kita itu sekitar jam 9:40 teman-teman. Jadi ini kita lagi kejar-kejaran sama waktu karena Emre hari ini tuh dia minggu ini masuk malam, jadi baru pulang tadi pagi jam 8, sarapan, habis itu langsung siap-siap ke rumah sakit. Ini kita lagi nunggu minibusnya. Sini blackberry liar teman-teman, tapi ini itu udah musimnya udah nggak bagus, jadi udah pada hitam-hitam kayak gitu tuh. Banyak yang merah juga, tapi ini udah nggak bagus karena musimnya udah berakhir sebenarnya. Ini udah mulai masuk musim gugur, jadi udah banyak yang nggak bagus kayak gini teman-teman, busuk-busuk. Kita mau ambil urin dulu ya teman-teman, buat cek lagi. Nah ini teman-teman, aku lagi kontrol buat cek kapan kira-kira HPL-nya tiba. Dan itu ada alatnya, nanti hasilnya itu dikasih ke dokter kandunganku. Gitu teman-teman. Di sini aku dikasih 2 alat ditaruh di perut. Yang satu itu buat ngedeteksi detak jantung bayi, dan yang satunya lagi itu untuk kayak kalau bayinya ini gerak, alatnya itu dia juga bunyi gerakan si bayinya teman-teman. Thomas Indian and Francis breakfast. Lunch. Beda-beda what? Ini Ya. Then another day. Dewa. Pune. Industrial mining.
Habis si dokter dia. Jadi no itu. Teman-teman, ini kita lagi nunggu apa namanya? Tadi kan kita udah periksa ambil darah. Nah, kita mau nunggu hasilnya itu sekitar 1 jaman, dan tadi kita juga disuruh kontrol ke ruangan apa ya, kayak ruangan bidan gitu loh teman-teman. Nah, di sana itu aku dikasih kayak 2 alat gitu, nah ditempelin ke perut aku. Yang satu itu buat dengerin detak jantung bayi, sama yang satunya lagi itu kayak misalnya bayinya itu gerak-gerak, nah nanti itu si alat itu tuh bunyi gitu loh teman-teman, kayak gerakan si bayinya itu kedengeran gitu. Terus ini hasilnya nanti mau dikasih sekalian. Iya sih ya gitu. Terus nanti ini hasilnya mau dikasih sekalian barengan sama yes, bawel banget. Sekalian sama nanti lihat hasil tadi ambil darahnya, hasilnya kayak gimana. Oke teman-teman, belepotan ngomongnya. Maksudnya aku mau sekalian sarapan. Sebenarnya tadi di rumah juga udah sarapan sih. Aku makan nasi goreng. Kalau suami aku makan coklat kayak ampas susu gitu. Ampas susu dikasih telur gitu teman-teman. Ya, pokoknya sarapannya orang Turki gitu teman-teman. Tapi tetap aja di sini pasti kalau nunggu bawaannya pengen ngemil ya nggak sih? Saya bingung, masa ya selama 1 jam mau plong-plongo. Oh ya, tadi juga kontrol USG dan dokternya bilang kemungkinan aku bakalan susah buat lahir normal karena bayinya, berat bayinya ini lumayan besar, dan apa namanya, ini perkembangan bayinya itu 2,5 minggu lebih maju. Jadi dokter tadi bilang katanya kemungkinan ini susah buat lahiran normal nanti. Kemungkinan nanti bakalan sesar teman-teman. Aduh, padahal pengennya normal ya, udah diusahain supaya bisa normal, ternyata berat bayinya di luar perkiraan. Tapi nggak apa-apa, yang penting bayinya sehat, nggak sakit apa-apa, terus nanti lahirannya juga berjalan dengan lancar. Aku sih nggak mempermasalahkan yang misalkan harus banget normal, nggak juga. Kalau bisa normal, aku pengen normal. Tapi kalau misalkan si dokternya bilang ya udah nggak bisa normal, ya nggak apa-apa gitu, nggak masalah. Tadi itu dokternya bilang berat badan janinnya itu udah 2,4 kilo. Jadi bebek buyuk 2 kilo 400 gram 95 495 sekitar 2,5 kiloan, 2 kilo 498 ya, 2,5 kilo teman-teman. Normal dulu ya kan? Normal dulu kilo gram.
Dan ini tuh aku masih baru 34 minggu teman-teman, 34 minggu, dan berat badan janinnya udah 2,5 kilo. Oke teman-teman, jadi ini udah hari berikutnya. Kemarin itu aku udah nggak sempet bikin video lagi, udah nggak bisa ngelanjutin video karena ada kendala. Waktu pas 1 jam kita nunggu hasil lab itu, ternyata hasilnya belum selesai, jadi kita harus nunggu setengah jam lagi. Dan tapi kebetulan setengah jam lagi itu bertepatan sama waktu jam istirahatnya dokter-dokter, pokoknya staff di sana gitu teman-teman, bertepatan sama jam istirahat lah gitu. Jadi membutuhkan waktu untuk menunggu sekitar 1,5 jam. Jadi kita memutuskan buat pulang dulu ke rumah. Suamiku juga dia tidur sebentar, 1 jaman dia tidur, terus habis itu kita langsung siap-siap lagi pergi ke rumah sakit buat cek hasilnya ini udah jadi atau belum, udah selesai atau belum gitu teman-teman. Jadi kayak memakan waktu banyak untuk mondar-mandir gitu loh teman-teman, jadi udah capek duluan. Terus alhamdulillah waktu pas dicek hasilnya udah normal HB-nya. Cuma suamiku ini dia lupa nanya HB-nya udah berapa gitu. Karena kan yang komunikasi, yang ngobrol kayak gitu kan sama suamiku ya, aku nanti tinggal tunggu suamiku ngejelasin ke akunya aja gitu. Waktu pas aku tanya berapa HB-nya gitu, terus suamiku bilang aduh aku lupa nanyain gitu. Soalnya ya maklum juga sih, karena kan dia baru pulang ya jam 8 pagi, terus langsung siap-siap ke rumah sakit. Mata juga mungkin udah capek, udah ngantuk ya, butuh istirahat. Tapi sampai jam berapa ya, setengah 1 enggak, jam 12, sampai jam 12 itu belum tidur kan, masih di rumah sakit. Terus akhirnya pulang sebentar, 1 jam doang tidur di rumah, terus balik lagi ke rumah sakit ya, istirahatnya kurang kan, jadi mungkin ngeblank gitu kali, nggak fokus ya teman-teman. Jadi ya aku bisa memaklumkan itu, udah nggak apa-apa gitu. Yang penting HB ku sekarang udah normal, tinggal mempertahankan aja ya. Syukur-syukur nanti bisa naik lagi gitu, karena suamiku bilang katanya ya minimum normal gitu, jadi standarnya normal gitu. Dan sebenarnya aku agak sedih juga ya teman-teman, karena 2 minggu ke depan atau 2 minggu lagi aku udah nggak bisa kontrol sama dokter yang biasa ini, yang biasa aku kontrol. Karena ternyata dokterku ini dia udah dipindah tugaskan nanti teman-teman, udah nggak ada di kota tempat tinggalku lagi, nggak tahu pindah kemana. Jadi ya aku udah nggak bisa ketemu lagi sama dokter itu. Kemarin itu berarti ya bener-bener pertemuan terakhir teman-teman. Dan nanti aku lahiran pun aku masih belum tahu dokter siapa yang akan menangani aku, karena dokter bilang aku kemungkinan lahirannya sesar teman-teman. Jadi ya belum tahu nih, kayak aduh sedih banget kan, karena kan selama ini aku kontrolnya udah biasa sama dokter ini ya. Ya udah segitu aja videonya. Terima kasih kalian udah nontonin videonya dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau aku ngomongnya masih belibet atau kalian tuh kayak dengar penjelasan aku apa sih gitu, kayak masih memboringkan atau membosankan. Ya udah teman-teman, terima kasih banyak buat semuanya, buat supportnya. Kalian udah nontonin dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.